Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di pertemuan pertama ini kita masih bahas tentang pengantarnya saja, tentang objek oriented. Saya juga akan sampaikan gambarannya selama 1 semester ke depan kaitannya dengan mata kuliah ini ya. Oke, jadi tujuan dari belajar objek oriented adalah atau pemrograman berorientasi objek ya. Mahasiswa dapat memahami karakteristik dari OOP dan dapat mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi nanti yang kalian gunakan adalah bahasa Java. Kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman real dalam membuat proyek berbasis desktop dengan GUI sederhana yang menerapkan paradigma object oriented. Jadi mata kuliah ini nanti bakal ada studi kasus yang kalian harus selesaikan, tidak hanya perancangannya gitu. Maksudnya kalian mencoba untuk membuat programnya. Tapi program yang sederhana saja ya. Nanti studi kasusnya juga yang simple aja. Kemudian kalian coba untuk membangun aplikasi atau intinya membuat program gitu ya, berbasis desktop. Jadi semuanya sama desktop dengan GUI yang sederhana saja kayak gitu. Jadi tugasnya adalah membuat coding nanti. Nah, ini menjadi tugas besar. Jadi tugas besar itu kan nilainya 30%. Tuh. Nah, nanti dikumpulkannya itu di akhir semester. Jadi di sekitar pertemuan ke-14 itu nanti kalian kumpulkan laporannya. Jadi baru laporannya kayak gitu ya, mulai dari perancangannya, terus kemudian ya seperti tahapan dalam mengembangkan sistem ya, ada analisis, ada desain, kemudian ada baris programnya gitu. Jadi udah mulai ngoding. Nah, untuk presentasi tugas itu di pertemuan ke-15-nya. Kayak gitu gambarannya. Nah, kemudian di tiap-tiap pertemuan itu nanti bakal ada kuis. Kuisnya itu berupa pilihan ganda ya. Ada 5 soal saja. Jadi hanya sebagai review. Kuis ini adalah sebagai review. Kalian sudah pahami materi di pertemuan itu atau belum. Jadi ya silakan dikerjakan kuisnya. Sebelum mengerjakan kuis, alangkah baiknya kalian kalau malas membaca ya silakan dengarkan videonya, video materi penjelasan dari slide, ataupun kalian baca slide-nya sendiri kayak gitu. Jadi komposisi dalam penilaian mata kuliah ini itu ada keaktifan. Keaktifan itu ada 2 macam, absen dan ngerjakan kuis di tiap minggunya. Kemudian ada UTS, ada tugas besar. Tugas besar di mata kuliah ini adalah proyek tadi. Dan juga terakhir ada UAS. Jadi kalau salah satu komponen saja kalian gak ada gitu kan, kalian udah bisa bayangin kalian tuh bakal lulus apa enggak sih mata kuliah ini gitu kan, udah bisa membayangkan sendiri gitu. Kalau kalian kehadiran rajin, ngerjain kuis setiap minggunya juga rajin, tapi kalian gak ikut UTS, ya berarti poin dari UTS nanti bakal hilang gitu. Sisanya ya itulah nilai akhir kalian kayak gitu. Kalian udah bisa membayangkan sendiri mau lulus dengan nilai berapa di mata kuliah ini. Oke, itu gambaran untuk mata kuliah PBO. Kita lanjutkan saja ke materi ya. Jadi di pertemuan pertama ini baru pengenalan aja tentang objek oriented. Kemudian kalau misalkan ada apa-apa yang perlu kalian tanyakan, kalian boleh menghubungi saya langsung lewat WA gitu ya. Oke. Jadi ketika belajar object oriented, kalian
pasti nanti akan belajar tentang class, object, properties, dan juga method gitu. Ini yang pertama. Di sini kita lihat gambar kucing. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya ketika belajar object oriented itu kita merepresentasikan dunia nyata dalam bentuk program gitu ya. Jadi kita bisa sambil membayangkan dunia nyatanya itu seperti apa. Nah, ini kita lihat di gambar ini tuh ada 4 objek ya, ada 4 objek dengan tipe kelasnya adalah kucing. Sekali lagi, ada 4 objek nih dengan tipe kelasnya adalah kucing. Kemudian di sini, di gambar ini, itu adalah banyak objek dengan tipe kelas mobil. Banyak ya, maksudnya saya nggak hitung satu-satu di sini, tapi saya sebut banyak gitu aja. Banyak objek dengan tipe kelas mobil. Apa sih kelas? Kelas itu adalah bisa disebut cetakan atau template atau blueprint. Kita bisa sebut kelas itu seperti itu. Nah, di sini karena ngomong cetakan gitu ya, saya kasih gambar ini aja. Kalau ini kan gambar orang lagi mencetak kue kan. Cetakannya berarti yang ini aluminium apa nih besi ini bentuk bintang gitu. Inilah cetakan. Dan inilah kelas gitu. Kelas tuh ini. Cetakannya itu. Kemudian objek itu adalah bukti nyata dari kelas. Setelah tadi dicetakkan munculin ini ya. Kue-kue ini ya. Nah, inilah yang disebut objek. Kayak gitu. Kalau mungkin belum paham lagi, oke, kita coba baca dulu definisinya. Jadi paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal sebagai atribut atau properties, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur yang dikenal dengan nama method. Jadi kalau di dunia nyata, tadi kan merepresentasikan dunia nyata ya, objek oriented itu. Jadi di situ objek itu di dalamnya nanti akan ada atribut atau properties dan juga method. Gitu. Jadi sebut-sebutnya itu istilahnya adalah method. Kemudian kalau terstruktur kan disebutnya fungsi atau prosedur, tapi di object oriented disebutnya method. Kemudian data itu disebutnya adalah atribut atau properties. Nah, semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas atau objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lain. Contoh objeknya adalah ini, saya mau jelaskan ini, monitor ya. Dia punya atribut atau properties dan juga method. Jadi propertiesnya itu apa? Ada spesifikasi, ada warna, ada ukuran, ada juga material. Dimana properties itu adalah kita bisa sebut yang dimiliki sebuah objek yang membedakan objek satu dengan objek lainnya. Monitor itu punya spesifikasi, punya warna, punya ukuran, punya material. Oke, itu adalah properties yang dimiliki oleh contoh tadi saya contohkan adalah monitor. Nah, untuk kesemuanya ini kita bisa sebutnya apa? Berarti perangkat komputer kan? Gitu, berarti itu kelasnya. Oke, balik lagi tadi ke sini. Ini kelasnya adalah kucing, ya. Objeknya ada 4 itu. Kemudian ini adalah kelas mobil. Objeknya banyak sekali ya. Kalian bisa lihat tuh yang apa? Tumpuk-tumpuk itu. Kalau ini kelasnya adalah perangkat komputer. Objeknya ada
Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CPU. Oke, kita lanjutkan dulu. Metode itu bisa metode dari monitor ini bisa mengeluarkan suara, bisa dimatikan, ya. Jadi apa itu metode? Metode adalah behavior, yaitu yang bisa dilakukan oleh objek. Jadi yang bisa dilakukan itu apa? Monitor kan bisa mengeluarkan suara ya kalau memang soundnya ada gitu. Kemudian bisa dimatikan. Kemudian ini setiap objek dapat menerima pesan, memproses, dan mengirim pesan ke objek lain. Ini contohnya dari PC ini adalah interaksi antara mouse dan keyboard, dan juga keyboard dengan CPU. Contoh misalkan, mouse itu mengirimkan pesan melalui keyboard, kemudian diteruskan ke CPU, maka bakal ada tampilan kan di layar, kayak gitu. Jadi interaksi, bakal ada interaksi nih sesuai dengan kalimat terakhir. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses, dan mengirim pesan tersebut ke objek lain, kayak gitu. Ini keterkaitannya ya. Nah, ini contoh objek lain kalau misalnya masih belum ada gambaran. Ini dari yang kelas mobil tadi. Ini dia punya properties, objek ini punya properties dan juga punya metode. Nah, di properties itu diantaranya ada merek, ada tipe, ada warna, ada nomor polisi. Kemudian metodenya, metode dari mobil ini tuh bisa maju, bisa mundur, bisa berhenti. Nah, ini yang kucing. Ya, dari kelas kucing nih, objek dari kelas kucing. Propertiesnya itu ada warna, ada usia, ada jenis, ada makanan. Kemudian metode itu dia bisa apa gitu, dia bisa ngapain aja. Ya bisa makan, ya kucing bisa makan, bisa tidur, kayak gitu. Nah, sekarang karakteristik objek oriented, diantaranya ada abstraction, ada encapsulation, ada polymorphism, ada inheritance. Jadi abstraction itu adalah objek itu bisa apa, tanpa tahu di dalamnya itu seperti apa. Gitu. Contohnya misalkan remote TV itu ya, remote TV. Kita taunya ya ada tombol-tombol, kita bisa nyalakan TV, kita bisa besarkan suaranya, kecilkan suaranya, kita bisa pindah channel kayak gitu. Tapi kita tanpa tahu gitu di dalamnya remote itu prosesnya seperti apa sih? Kita kan nggak tahu tentang itu gitu. Itu disebutnya adalah, atau konsep seperti itu disebutnya adalah abstraction. Kemudian encapsulation atau pembungkusan. Jadi properties dan metode itu dibungkus dalam satu objek atau kelas. Ya, membatasi interaksi objek satu dengan objek lain. Kalau di objek oriented itu metode sama properties itu bakal dibungkus dalam ada konsep pembungkusan gitu ya. Dalam satu objek atau kelas disebutnya adalah encapsulation. Nah, kemudian ada polymorphism. Itu satu objek bisa memiliki sifat banyak. Inheritance atau pewarisan ini hubungannya dengan menggunakan kode kembali. Contohnya, misalkan dalam kalian mungkin bisa membayangkan tuh SIMTIK. Di SIMTIK itu kan ada objek, di dalamnya SIMTIK itu kan ada objek karyawan sama objek dosen. Dimana objek karyawan itu misalkan fieldnya atau atributnya itu ada nama, alamat, jenis kelamin, nomor induk karyawan kayak gitu. Ada apa lagi ya? Nomor handphone dan seterusnya. Jadi atribut yang dimiliki oleh karyawan itu
bisa diwariskan ke dosen. Jadi ketika membuat objek dosen itu nggak create dari awal gitu, tapi kita bisa gunakan konsep inheritance ini, dimana karyawan itu bakal jadi parent-nya dan dosen ini jadi child-nya atau anaknya. Tapi yang membedakan antara karyawan dan dosen ini adalah dosen tuh punya nomor induk dosen gitu. Nah, berarti nanti tinggal tambahin aja field nomor induk dosen. Kayak gitu. Tapi untuk field yang lainnya itu bisa diambil dari fieldnya si karyawan gitu. Makanya ini tuh istilahnya inheritance gitu atau pewarisan. Ada orang tua sama anak. Itu kalian langsung bayangin tadi kan merepresentasikan dunia nyata ya, real world ya, object oriented ini ya, langsung aja membayangkan konsep pewarisan yang di dunia nyata tuh seperti apa sih gitu. Kayak gitu contohnya biar gampang. Ini object oriented programming versus procedural programming. Jadi ciri-ciri pemrograman terstruktur itu menggunakan rancangan pendekatan dari atas ke bawah atau top down design. Jadi dari masalah yang besar itu di breakdown jadi kecil-kecil. Itu dari kecil-kecil itu tadi di breakdown lagi jadi yang lebih kecil lagi. Kayak gitu ya konsep dari terstruktur. Kemudian menggunakan subprogram untuk proses-proses sejenis yang sering digunakan. Terus data besar terbagi menjadi fungsi-fungsi. Tadi ya konsep top down tadi, maksudnya di breakdown jadi beberapa tadi. Kemudian data dan fungsi itu dibagi menjadi terpisah. Data dan fungsi ini bisa disebut kalau di object oriented kan properties dan method tadi ya. Kalau di terstruktur itu terpisah. Tapi kalau di object oriented tadi kita ada karakteristik namanya encapsulation. Di situ tuh dijadikan satu dalam objek ataupun kelas. Itu bedanya terstruktur sama object oriented. Kemudian contoh bahasa pemrograman terstruktur itu ada COBOL, Fortran, Basic, Pascal, dan juga C. Jadi kalau C itu belum object oriented. Yang sudah itu adalah C, C++. Tapi C++ ini bisa objek, bisa tidak ya. Nah, sekarang kalau tadi terstruktur, sekarang yang object oriented. PBO atau OOP itu berbeda dengan pemrograman konvensional atau terstruktur tadi ya, terutama dalam memperlakukan prosedur dan data, atau kita sebutnya kalau di objek tadi kan atribut dan metode. Kemudian pada pemrograman konvensional, prosedur dan data merupakan dua hal yang dipisah satu sama lain. Tapi kalau yang di OOP itu dijadikan satu. Makanya ada encapsulation tadi. Jika dalam OOP prosedur atau metode dan data atau properties dibungkus dalam satu objek atau kelas yang tadi sudah disebut berkali-kali ya, ada karakteristik dari object oriented itu namanya encapsulation. Nah, kemudian salah satu konsep OOP yang paling penting adalah ini, membungkus prosedur atau metode dan data atau properties menjadi satu objek. Konsep ini disebut dengan encapsulation. Untuk penjelasan masing-masing karakteristik dari object oriented ini, mulai dari abstraction, encapsulation, polymorphism, dan inheritance, itu akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini baru pengenalan aja, sekilas saja. Nah, object oriented programming memodelkan objek yang ada di dunia nyata, ya. Tadi saya bilang representasikan dunia nyata. Jadi ya kalian langsung analogikan dengan dunia nyata aja biar gampang gitu, langsung kebayang gitu ya. Ke dalam software objek dalam pemrograman. Jadi ketika kita program itu kita sebenarnya merepresentasikan dari dunia nyata kayak gitu. Oke, kemudian di sini dibahas bahwa object oriented
programming juga dikenal istilah seperti yang ada di dunia nyata. Jadi istilah-istilahnya pun sama gitu dengan yang ada di dunia nyata. Misalnya tadi istilah pewarisan atau inheritance. Yang tadi contohnya adalah yang saya kasih contoh simtik tadi, ada objek karyawan dengan objek dosen. Dimana ketika dibuat objek karyawan itu kan punya properties, ya, punya field ya. Kemudian objek dosen juga punya mirip gitu fieldnya atau propertiesnya antara karyawan dan dosen. Nah, di sini berarti karyawan itu jadi parent-nya, kemudian dosen itu jadi child-nya. Tapi karena ada yang membedakan antara karyawan dan dosen, yaitu nomor induk dosen, berarti ditambahkan aja field NIDN di bagian objek dosen, seperti itu. Kemudian contoh bahasa pemrograman Object Oriented Programming diantaranya ada C++, Visual Basic.NET, ada Java, di mana Java ini adalah wajib Object Oriented. Ada juga PHP, di mana PHP itu bisa objek, bisa juga tidak. Sekilas tentang bahasa pemrograman Java. Jadi nanti di project akhir nanti kalian menggunakan bahasa Java ya codingannya. Java itu diciptakan oleh James Gosling, resmi diperkenalkan tahun 1995, kemudian merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek murni. Makanya tadi disebut bahwa Java itu wajib objek oriented. Kemudian awalnya hanya mampu berjalan di sistem operasi Solaris dan Windows NT. Kemudian bisa digunakan untuk aplikasi berbasis web, desktop, maupun mobile. Atau disebut juga dengan multi-platform. Ini karakteristik Java, jadi mirip C atau C++. Kemudian dia sifatnya object-oriented programming, multi-platform, distributed, portable, dan juga secure. Secure ini sesuai dengan karakteristiknya si object-oriented, yaitu ada encapsulation. Lebih jelasnya tentang encapsulation ditunggu aja di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan metode object oriented. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Karena kelas dan objek yang ditemukan dalam suatu masalah masih dapat dipakai ulang untuk masalah lainnya yang melibatkan objek tersebut, atau bisa juga disebut reusable. Contoh misalkan bangun simtik, di situ dibutuhkan objek karyawan dan juga objek dosen. Nah, di project berikutnya ada lagi misalkan membuat sistem apa gitu ya, selain simtik, ternyata dibutuhkan juga objek karyawan dan objek dosen misalkan. Jadi kita bisa gunakan yang dari si project simtik tadi untuk digunakan di project berikutnya. Gitu. Jadi yang tadi disebut reusable itu ya, jadi kita objeknya bisa ngambil tuh dari proyek yang sebelumnya atau sistem yang sebelumnya gitu. Kemudian kecepatan dalam pengembangan. Jadi karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan perancangan, maka akan menyebabkan berkurangnya kesalahan pada saat pengkodean. Kalian masih ingat ya, tahapan dalam mengembangkan sistem itu ada analisis, ada desain, coding, dan juga testing. Kalau di sebelumnya, mata kuliah sebelumnya kan analisa dan desain. Udah cukup kalian tahu sampai desain tok. Tapi kalau di sini itu sudah mulai coding gitu. Jadi tahapan yang dilakukan ada analisis, ada desain, baru coding. Kalau ketika kalian analisis dan desainnya itu udah benar gitu, jadi itu kan meminimalisir kesalahan di saat coding, sehingga waktu pengembangan itu menjadi lebih cepat. Sama ketika nanti kalian mau mengerjakan tugas besar, di situ ada studi kasus. Jadi studi kasusnya perlu kalian analisis.
Nah, setelah kalian menemukan solusinya seperti apa, baru kalian desain. Nah, kalau sudah, kalian coding. Kayak gitu. Jangan pas baca soal studi kasus langsung coding gitu kan, enggak ya. Jadi kalian harus analisis dulu, kalian desain dulu seperti apa, kemudian baru coding kayak gitu. Itu bisa membuat justru pengembangan lebih cepat gitu kan. Kemudian berikutnya ada kemudahan pemeliharaan. Karena dengan model objek, pola-pola yang cenderung tetap dan stabil dapat dipisahkan, dan pola-pola yang mungkin sering berubah-ubah itu dipisahkan juga. Ya, kalau yang tetap kan kita bisa, yang tadi ya, sesuai yang poin pertama, kita bisa reusable tadi, kita bisa gunakan lagi kayak gitu. Kemudian adanya konsistensi, karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada saat analisis, perancangan maupun pengkodean. Kemudian meningkatkan kualitas perangkat lunak, karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan adanya konsistensi pada saat pengembangannya, perangkat lunak yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai serta mempunyai sedikit kesalahan. Jadi kalau kalian gunakan konsep object oriented itu kan yang tadi udah disampaikan bahwa dia itu merepresentasikan dunia nyata ya. Jadi lebih kebayang gitu daripada yang terstruktur gitu. Dan karena lebih dekat mendekati dengan apa yang ada di dunia nyata, makanya di sini disebutkan meningkatkan kualitas gitu ya, mempunyai sedikit kesalahan gitu. Oke, mungkin cukup itu saja pertemuan pertama ini tentang pengenalan object oriented. Jadi yang perlu kalian ketahui di object oriented itu, dari pembahasan yang pertama ini ya, di pertemuan pertama itu ada objek, ada kelas, ada objek, ada properties, dan juga method. Selain itu, di konsep object oriented ada karakteristik, diantaranya abstraction, encapsulation, polymorphism, dan juga inheritance. Di tiap-tiap karakteristik ini akan dibahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, mungkin cukup itu pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.